Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah mengambil bagian bersolawat untuk dakwah di channel ini, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala sholawatnya. Berikutnya untuk viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nembah nuwun atas segala apresiasinya, anti skip, anti download ya, dan semoga berkenan untuk membagikan kajian-kajian dalam channel ini ya, membagikan linknya, dan semoga itu juga menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semuanya, bahwa kalian tercatat telah ambil bagian dalam dakwah meskipun hanya sebatas membagikan link channel dakwah ini. Dan begitu juga doa-doa bagusnya, doa-doa baiknya, semoga kebagusan dan kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke seri yang ke-12 ya. Yang ke-12. Kemarin kita sudah kumpas tuntas cara pandang Paulus terhadap Amsal 8:22. Sekarang ini adalah ketauhidan Paulus. Nanti gini lah ya, ketauhid dan Paulus ya. Kemarin tentang cara pandang Paulus itu sudah selesai dan ayat-ayatnya aku sudah rangkaikan. Jadi kalau Paulus itu memandang dalam Amsal 8:22 kemarin itu dinisbahkan kepada Yesus, berarti dia mengikuti terjemahan Septuaginta, dan itu selaras dengan tulisan-tulisan dia yang dikirim ke daerah-daerah seperti yang di Kolose itu ya. Kemarin sudah kita kupas tuntas dan semoga kalian bisa mengikutinya. Ya, ini kan Amsal 8:22, Ibrani 2:4 ya. Terus Kolose 1:5-7. Karena kalau Paulus tidak memahami 8:12 itu, hikmah itu yang kemudian terangkai nanti ke 8:22 tidak dinisbahkan kepada Yesus, maka ini akan kacau. Ini akan rontok semua ini. Ini akan rontok. Ya. Tidak selaras gitu. Dan ini didukung oleh LAI ya, mana Injilnya Bapak. Berkali-kali aku sudah bilang ya, bahwa LAI itu selalu menisbahkan Amsal 8:233 Amsal 8:22 ya, itu dengan Wahyu 3 berapa sebentar, dengan Wahyu, kitab Wahyu ya. Dan itu bukan sesuatu yang tanpa arti kalau kita belajar Alkitab ya. Aku sudah berapa kali menyebutkan itu ya, dan sepertinya masih belum paham juga ya. Wahyu 3:14 ya. Wahyu 3:14 itu berkorelasi dengan Amsal 8:22 ya. Sudah
Aku carikan Injil yang satunya, ini kurang jelas. Injil yang baru itu. Ya, ini terlalu lama. Aduh, tulisannya kecil-kecil. Ya. Wahyu kamu buka juga. Jadi aku sarankan untuk teman-teman yang ikuti kajian di sini untuk membeli Alkitab ya. Ini memang cukup lumayan kalau di toko resmi ini sekitar 300 atau 400-an lah ya. Tapi bisa cari kalau di sini ada toko buku second itu sekitar ya nggak sampai 100, nanti tergantung negosiasinya ya. Sehingga kalian belajar itu benar-benar ngerti, jangan hanya ngikuti videonya tapi nggak punya kitabnya, sulit nanti untuk ngikutinya ya. Nggak apa-apa, orang Islam boleh kok belajar Alkitab, siapa bilang nggak boleh ya. Boleh. Ini tadi berapa ini? Wahyu sebentar. Wahyu 3, Amsal, Wahyu 3:14. Coba buka di tempatmu. Wahyu 3:14. Ini lo ya, ini aku kasih aku kasih tanda merah ya supaya kamu gampang mengikutinya. Catatan kakinya seperti ini. Nih lihat, Wahyu 3:14. Kalau di Bibelku yang lama agak kabur tulisannya. Nih. Sudah? Oke, jelas ya. Ini catatan kaki ini LAI bikinnya bukan sembarangan. Artinya Amsal 8:22 itu berparalel dengan Wahyu 3:14. Gitu loh ya. Aku kira cukup lah itu. Berulang-ulang kali, cuman aku lihat di komen itu kalian paham nggak ya? Diam itu kadang-kadang ya bisa paham, bisa-bisa nggak paham. Ya, sudahlah. Sudah cukup, aku kira tinggal sekarang bagaimana kalian mengekspan nalar kalian untuk memahaminya. Jadi sekali lagi Amsal 8:22 itu metafora yang sudah diselesaikan ya lewat kitab Wahyu 3:14 tadi, yang itu dinisbahkan, disandarkan kepada sosok pribadi Yesus sebagai hikmah Allah. Gitu. Oke, aku baca komen yang masuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak sebut nama dah ya, sebut asalnya aja lah ya. Aku memang selalu menjaga privasi kalian ya. Jadi daerah asalnya itu disebutkan supaya aku enak mengabsennya. Palu, terima kasih ya. Pandeglang, terima kasih Pandeglang atas doa-doa baiknya. Sidamanik juga terima kasih ya. Kemudian ini Yogyakarta, semoga JM dan para PUR tercinta senantiasa diurapi Roh Kudus dan diberkati Tuhannya Yesus Kristus. Oke, matur nuwun Bandung, Yogyakarta. Gudeg Jogja. Makassar ya, terima kasih DSD. Alhamdulillah Makassar hadir nyimak. Lanjutkan Tuan Guru. Kleco ya. Oh, sekarang lagi di Malang di seputaran Matos katanya. Sholat tarawih di sana. Oke, terima kasih Kang Mas IAA. Kang Mas SE ini teman Kristen kita. Asalnya mana Mas SE ini, tolong disebutkan ya. Aku adalah hikmah ya. Hikmah itu master plan buah pikiran. Hikmah itu kemampuan menyelesaikan masalah ya. Udah aku jelaskan kemarin. Terus ini nggak disebutkan ini ya. Bener Gus, bangsa Indonesia ini susah diajak cerdas, diajak lari menuju kebenaran aja susah, makanya selalu ketinggalan, wajar dimarahi larinya aja boyot-boyot, udah dipermudah malah memperseri diri. Terus kan Gus, HP ku kuat dan kuotaku banyak, aku nggak bakalan absen nyimak. Terima kasih. Ya memang begitulah kadang-kadang. Karena kajian-kajian yang hahaha cengenges gitu nggak bisa mencerdaskan seperti yang aku harapkan ya.
Terima kasih untuk Mas atau Mbak. Ini namanya A. Ya, tolong daerahnya disebut supaya aku bisa sebut ya. Memang tidak bisa, harus ada stressing, penekanan. Itu metodologi yang coba aku gagas. Karena aku lihat sekarang ini kenapa sih umat Islam tidak cerdas? Ya karena metodologi kajiannya seperti itu. Cuman ya bukan beresiko. Nanti ada yang salah paham nanti. Aku lanjutin ya. R ya, terima kasih R. Kemudian Gersik. R ini ada di mana ya? R1 ini. Gersik, terima kasih. Mas MX dari Tanah Karo, terima kasih ya. Oh ini Mas Ekep. Nah, ini teman-teman kalau mau tanya ke Mas MX ini dia sudah, aku lihat ini sudah paham banner ya. Sudah mantap dia bahwa Tritunggal itu irasional. Dia tidak masuk akal, bukan melampaui akal ya. Monggo silakan diskusi dengan Mas MX itu, dia sudah begitu pahamnya. Sibolga, Assalamualaikum Gus, saya Pansmu dari Sibolga. Kapan-kapan jadi guru yang humoris lah Gus. Jangan marah-marah mulu. Semoga sehat selalu. Itu yang aku bilang tadi. Ya. Ya. Katanya jangan marah-marah dulu. Enggak marah. Memang begitu stylenya ya. Terima kasih Sibolga. Aku dulu kalau lewat Sibolga itu pas tengah malam. Jadi kalau dari Siantar kami berangkat sekitar senja itu nanti malam atau dini hari itu kami sampai Sibolga. Sibolga itu Batak tapi mayoritas Islam di sana ya. Itu begitu kita di atas naik bis itu lihat nelayan itu subhanallah indah sekali ya. Dilihat dari atas begitu kita itu namanya tafakur. Bagaimana Allah menciptakan keindahan seperti itu. Sibolga, kami dulu perjalanan dari Sumatera Utara dari Siantar ke Lampung itu 1 minggu di dalam bis. Anda bayangkan 1 minggu di dalam bis ya. Dan belum ada jembatan, jadi kalau nyebrang sungai-sungai itu bisnya itu dinaikkan kayu yang ditumpuk-tumpuk. Terus ditarik kayu kabel seling. Seandainya kabel selingnya patah ya sudah wassalam. Tapi nggak tahu dulu ya, nggak ada rasa takut itu ya sudah pasrah, Allah lindungi kita gitu ya. Terima kasih saudaraku yang ada di Sibolga. Ndak marah-marah, memang stylenya begitu. Makanya sering-sering lihat ya supaya ndak kaget. Aku juga kadang-kadang ya santai, kadang-kadang seperti itu. Karena kalau cengenges terus nggak cerdas ini umat ya. Perlunya harus di stressing seperti itu. Ndak marah-marah. Tapi senior sudah tahu karakternya memang begitu. Terima kasih saudaraku di Sibolga ya. Kalau dulu kami base-nya itu masih yang banyak sih, cuman yang monumental itu ALS dan ANS ya, tahun 70-an itu. Ini cewek atau cowok ya? NS, alhamdulillah. Balai Raja bisa nyimak. Nah, apalagi Balai Raja ini aku kalau pulang lewat Balai Raja itu ya dari Jaseng ya, Jawa Serang ya, Balai Raja. Itu Nana maaf namanya aku ucapkan. Itu bisa cewek bisa cowok, aku kurang jelas ini apa. Tapi ya Mbak atau Mas kita aja ya. Terima kasih Balai Raja, salam untuk keluarga di sana ya. Nanti bisa konfirmasi. Karena nggak bisa langsung kita bilang cewek atau cowok ya. Nama itu sering dipakai seperti Endang itu untuk saudara kita di Jawa Barat dipakai untuk cowok. Sementara di Jawa Timur Endang itu cewek ya. Jadi kita kadang-kadang sering keliru. Mas RW Rembang selalu hadir. Terima kasih. Siapa ini? AM ya, teman Kristen kita, umat Islam yang beriman mengimani Taurat, yang tidak mengimani Taurat tidak beriman. Iya, jelas sekali. Terima kasih. Ya. Enggak tahu kok bolak-balik yang di apa namanya? Yang dituliskan di komentarnya kok seperti itu. Mungkin males ngetik aja ya. Jadi copy paste begitu. Turen Kidul, terima kasih. Mas NW ya, lagi selesai tarawehan. Nah ini kumaha damang pawartosna jiha. Alhamdulillah terima.
Cek Jiha di mana ya asalnya ya? Di Bandung atau di mana? Tolong dituliskan. Ini senior kita ini, Cek Jiha ini. Sejak pewernya masih 25 atau 50 ya. Tuban hadir. Oke, terima kasih Mas AM. Z, terima kasih. Asalnya dari mana ini? Sorry, aku sebut namanya. Maafkan ya. Kadang-kadang lepas kontrol gitu loh. Mas Dede Brebes nih, Mak. M99 hadir. Oke, dari mana? Ini untuk dosen kita ya, saudara kita Kristen yang sangat aku rindukan. Gimana kabarnya, kok lama nggak nongol? Oke, Kang Mas AG MTH ini dosen bahasa Ibrani ya. Dosen bahasa Yunani ya. Nanti aku jelaskan Mas ya. Karena ini bagus, aku akan jelaskan secara khusus nanti. R1 ya. Oke. SG. Nyemak setelah Isa. SG dari mana ya? Lupa aku. Ini GNG dari Polo Dewi. Nawak Ewat dari Malang Kedung Kadang. Terima kasih. Nanti aku balas dengan Mas SE ini. Mas SE ini dari mana ini ya? Nggak tahu Mas SE dari Surabaya. Mas SE ya, teman Kristen kita ini. Oke, ini dari dosen kita, aku jawab dulu ya. Bagus ini. Nah, ini artinya kalau kemarin ada yang bilang bahwa Tritunggal itu melampaui akal atau transrasional, ya itu enggak benar. Kalau memang dia transrasional, melampaui akal, ngapain harus di breakdown menjadi ausia dan hipostasis? Dan kamu juga berusaha menjelaskan. Tidak bisa, yang namanya irasional itu tidak masuk akal. Tapi kalau transrasional itu melampaui akal. Sudah nggak usah dijelaskan karena akal nggak akan mampu. 1 dibagi 0, kita kan dulu kami orang eksak. 1 dibagi 0 itu mau dijelaskan seperti apa? Nggak bisa. Karena itu sudah, jadi ini sudah kan ada rasional. Ini videonya apa ya? Ada kok, sudah aku bikinkan. Ini irasional. Ya, ini transrasional. Jadi gini, ya. Begini. Kerangka berpikir kita sebagai manusia itu begini. Ini melampaui akal, ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Begini, agama itu hanya boleh di sini. Transrasional dan rasional. Kalau irasional itu tidak boleh, sebetulnya ini dogma. Dogma itu hanya orang-orang yang yang tidak beragama sebetulnya. Tapi pada kenyataannya dogma justru masuk agama. Agama itu harus memasuki wilayah transrasional dan rasional. Kalau irasional tidak boleh. Makanya pada ayat-ayat di Al-Quran itu ada ya, di Bible juga kan ada ayat-ayat transrasional, melampaui akal. Contohnya tentang surga dan neraka. Itu kita tidak bisa. Mau dibuktikan seperti apa? Mau dijelaskan dengan logika seperti apa? Orang kita belum sampai ke sana, masih fiction. Tidak bisa. Jadi nggak usah dilogikakan. Begitu juga kalau memang jujur, konsekuen, ya, bahwa Tritunggal itu transrasional. Jadi nggak usah dijelaskan. Nggak usah dipaksakan untuk ke akal karena nggak akan mampu, gitu loh, ya. Tapi kenyataannya teman-teman Kristen berusaha menjelaskan dengan pendekatan akal. Itu namanya tidak konsekuen, ambigu. Ambigu itu antara pernyataan dan kenyataannya itu nggak cocok. Ketika pernyataan dan kenyataan tidak cocok, maka dia salah, gitu ya, salah. Oke, kita coba ini lama enggak masuk, alhamdulillah, mungkin sibuk ya dengan tugas-tugas kampusnya sebagai dosen bahasa Yunani ya. Alhamdulillah ini masuk. Ini dari Kang Mas dosen kita, Mas AG MTH, Master Teologi. Semoga segera menjadi doktor ya atau profesor. Kalau Mas AG ini coba merasionalkan. Artinya Mas AG itu
Dia paham bahwa kalau sudah dicoba-coba dirasionalkan, itu berarti nanti diuji secara rasional benar nggak? Artinya dia tidak transrasional. Karena yang transrasional itu nggak bisa dirasionalkan. Dia menjadi apa? Menjadi irasional. Tidak masuk akal gitu loh ya. Oke. Deskripsinya Mas AG ini dosen kita gini, pada jam 10 WIB terjadilah ya. Lihat itu ya. Tono mandi di Danau Toba. Mandi di Danau Toba. Nah, jadi aku kalau mau ke selatan, ke Sumatera Selatan itu ngelewati juga Danau Toba. Ini juga sampai sini udah petang ini berkelok-kelok. Terus nanti ke Sibolga. Ya. Ini pada jam 10 WIB. Pada jam 10 WIB ya. Tono mandi di Danau Toba. Berikutnya seekor sapi mandi di Danau Toba. Sapi gitu aja lah ya. Sapi mandi di Danau Toba. Parapat, ini daerah Parapat ya, Danau Toba itu. Terus seekor kucing gitu saja ya. Kucing mandi di Danau Toba. Oh, tadi ada WA masuk. Nanti Bapak ingatkan deh ya. Ada WA masuk. Danau Toba. Terus kesimpulan, karena yang mandi 3, maka Danau Toba juga 3 ya. Kesimpulan ya. Karena yang mandi 3 ya, maka Danau Toba juga 3. Salam sehat selalu. Maka Danau Toba juga 3. Masih nampak sini, Le? Juga 3. Ya. Apakah benar kesimpulannya ini? Gitu ya. Ini namanya Pak dosen kita menggunakan gaya satir, ya, gaya satir. Kalau yang ngerti sastra ya, ngertilah apa itu satir ya. Ini gayanya satir gitu. Aku itu kalau mau diajak diskusi dengan teman-teman Kristen tentang Tritunggal, kalau dulu aku biasanya tidak memberikan syarat. Tapi kalau sekarang aku harus memberikan syarat. Kalau misalkan dia mau ngajak diskusi aku tentang Tritunggal, syaratnya apa? Aku minta jaminan bahwa dia bisa berhitung dari 1 sampai 3. Bukan dari 1 sampai 10. Enggak. Dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kalau dia sudah mampu berhitung 1 sampai 3, maka aku mau melayaninya. Ya. Jadi kalau ada, aku di Facebook juga begitu, kalau ada teman-teman Kristen mau ngajak aku diskusi tentang Tritunggal, aku tidak serta-merta terima. Aku kasih syarat dulu. Kamu harus berikan jaminan ke aku bahwa kamu mampu menghitung dari 1 sampai 3. Kalau itu kamu tidak mampu menghitung, nggak mampu berhitung 1 sampai 3, maka aku belum mau untuk melayani kamu berdiskusi, berdialog. Silahkan belajar berhitung dulu. Aku kasih syarat begitu. Tapi kalau ya saya kasih jaminan saya bisa berhitung 1 sampai 3. Oke, kalau gitu. Ya. Nah, sekarang kita ke sini. Pertanyaan ini gampang ya, penjelasannya begini. Ini satir, ini gaya satir ini. Pertanyaannya, apakah Tono itu Danau Toba? Begitu. Ya. Pertanyaannya, apakah Tono itu Danau Toba?
Jawab dulu. Ya, begitu juga apakah sapi itu Danau Toba? Jawab dulu. Berikut juga apakah kucing itu Danau Toba? Ya, jawab dulu itu. Ini kesimpulan. Jadi kesimpulan ini kita uji dengan ini. Ya, ini gaya satir. Ini kalau papan tulisnya panjang, ini aku bisa jelaskan dan asik ini diskusinya. Karena ini aku dapat pelajaran yang seperti ini hampir-hampir sama dengan silogisme ya. Itu di akhir SMA, kebetulan aku SMA dulu zamanku ada IPA IPS dan aku masuk IPA ya, sehingga aku bisa studi eksak ya. Gak tahu Gerah itu justru matematikanya lemah, dia nggak suka eksak. Ya nggak masalah lah. Mau ekonomi dia bilang mau hukum, tapi kalau mau ekonomi bagus ya terserah lah ya. Aku dapat ini dulu matematika modern semester terakhir di SMA dapat mata kuliah seperti ini. Jadi aku sangat menjiwai ya. Jadi gini Pak dosen, pertanyaan saya Anda jawab dulu, apakah Tono itu Danau Toba? Apakah sapi itu Danau Toba? Apakah kucing itu Danau Toba? Ya. Kalau Tono itu Danau Toba, ya, sapi itu Danau Toba, kucing itu Danau Toba, baru summary-nya seperti ini. Ya. Summary-nya seperti ini. Tinggal nanti Danau Toba yang mana? Danau Toba itu kan luas. Danau Toba yang sisi mana? Tono itu, tapi kan dari sini aja sudah salah, Dok. Karena ini personal, ini tempat, ini lokus. Lokus, ini personal. Kalau kita belajar bahasa-bahasa hukum, ya, kursus hukum gitulah ya. Kalian perlu sekali-kali kursus hukum ya supaya tahu. Ini tidak bisa disamakan. Karena personal itu bukan lokus. Personal itu bukan lokus. Ya. Jadi Tono itu bukan Danau Toba. Sapi itu juga bukan Danau Toba, kucing juga bukan Danau Toba. Jadi kesimpulan, kalau yang mandi 3 maka Danau Toba menjadi 3. Iya kalau ini sama, kalau Tono itu Danau Toba, kalau sapi itu Danau Toba, kalau kucing itu Danau Toba. Nah, pertanyaannya sekarang, Tono itu apakah Danau Toba? Sapi itu apakah Danau Toba? Kucing itu apakah Danau Toba? Sehingga kesimpulannya diambil seperti ini. Ini teman-teman mungkin agak bingung ya. Ini permainan tingkat tinggi, ini satir. Ini satir untuk mengakali Tuhan yang Esa itu. Dalam konsep Tritunggal, maka bagaimanapun Tritunggal itu tidak bisa diterima oleh kebenaran akal. Nah, ini cara mengakalinya. Jadi bukan beragama dengan akal, tapi beragama akal-akalan. Gitu, ya. Ini satir ini, nggak tahu kalian harus punya kecerdasan untuk bisa mengikutinya. Ini satir, ya. Pada jam 10 WIB tepat, berarti temposnya sama, jam 10. Lokusnya sama. Danau Toba. Tapi personalnya beda. Pertanyaannya, apakah personal ini lokus? Apakah Tono ini Danau Toba? Apakah sapi ini Danau Toba? Apakah kucing ini Danau Toba? Kalau iya, berarti ini benar. Tapi kan bukan. Orang bagaimana Tono itu bukan Danau Toba, karena Tono itu personal, bukan lokus. Gitu Pak dosen. Ya, maka karena yang mandi 3, ya, karena yang mandi 3, maka Danau Toba jadi 3. Ya enggak benar dong. Danau Toba tetap 1. Karena apa? Karena Tono bukan Danau Toba, sapi bukan Danau Toba, kucing bukan Danau Toba. Paham Pak dosen? Ya. Oke. Sekarang aku ganti. Ya. Aku ganti.
Supaya kalian gampang memahaminya, aku ganti ininya saja. Aku ganti ini. Kemarin kan sebetulnya aku sudah jelaskan pakai pisang. Ya, semoga ada yang ngerti. Ini siapa? Bapa. Ini siapa? Yesus. Ini siapa? Roh Kudus. Di sini kan Allah. Apakah Bapa Allah? Apakah Yesus Allah? Tolong dijawab dulu ini. Apakah Roh Kudus Allah? Ya? Tolong dijawab. Nanti dia akan memberi jawaban. Apakah Allahnya itu satu atau tiga? Setengah jam. Tolong dijawab dulu, Pak. Kok tadi kan aku tanya, apakah Tono itu Danau Toba? Tentunya tidak. Apakah Yesus itu apakah kucing itu Danau Toba? Juga kan tidak. Apakah sapi itu Danau Toba? Juga tidak. Nah, sekarang analoginya aku tarik ke sini. Apakah Bapa itu Allah? Tentunya jawaban teman-teman Kristen yes. Apakah Yesus itu Allah? Tentunya kan yes jawabnya. Apakah Roh Kudus itu Allah? Jawabnya kan yes juga. Jadi ada berapa Allah? Ada berapa Allah? Kan tinggal ngitung aja, Pak. 1, 2, 3. Ya. Jadi nggak bisa, Pak. Analogi Pak dosen yang seperti itu nggak bisa untuk menjelaskan bahwa Tritunggal itu seolah-olah menjadi benar. Nggak bisa. Tritunggal itu salah, Pak. Aku sudah jelaskan seperti ini. Ya. Karena apa? Karena dalam keyakinan Tritunggal, Bapa itu Allah. Tidak sama tadi analogi yang Bapak bikin bahwa Tono itu bukan Danau Toba. Kan pertanyaannya, apakah Tono Danau Toba? Jawabnya no. Tapi kalau ini, apakah Bapa itu Allah? Jawabnya yes. Apakah Yesus itu Allah? Yes. Apakah Roh Kudus juga Allah? Yes. Tinggal berapa Allah? Kan tidak mungkin satu Allah. Gitu Pak dosen ya, semoga jelas. Terima kasih atas atensinya, masih sempat mengikuti kajian di sini meskipun sibuk ya. Dan ini nggak bisa Pak dosen, nggak bisa. Tapi bagaimanapun keimanan Pak dosen tentunya mewakili Kristen yang lain, tetap aku hormati. Silakan saja kalau memegang Tritunggal, tetapi tanpa basa-basi ya. Aku katakan dan videonya itu sudah ada, berulang kali aku bilang Tritunggal itu hanya hidup di dogma tapi dia mati di logika. Nah, sekarang monggo silahkan. Kalau mau dipegang ya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Aku hanya menyampaikan apa kata Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan Tritunggal. Ya. Maka kenapa aku mereferen dari mulai Rabi Topia sampai ke Paulus? Nanti aku tutup dengan Yesus. Apakah mereka ini satu suara atau tidak gitu loh. Tapi kan kajianku kalau dilihat dari awal orang akan bingung memang. Tapi nanti setelah tamat, nggak tahu nanti tamatnya di seri berapa. Orang tahu pasal ini aku susun bagaimana. Aku tidak mungkin meninggalkan satu nama Paulus. Karena ini orang yang sangat dipengaruhi dalam kekristenan. Aku juga tidak bisa meninggalkan Yesus. Untuk menjelaskan apa pandangan Rabi Topia ketika dia mengkritik Tritunggal. Gitu loh. Ya, ini sebetulnya aku tidak mau sampaikan dulu. Tapi ya sudahlah aku sampaikan. Maksudku nanti aja, akhirnya nanti. Jadi kalau bangunan sudah selesai, baru aku sampaikan. Kalau sekarang mungkin kalian masih bingung-bingung. Kemana sebetulnya kerangka berpikir gue seperti itu. Tapi di channel lain ya. Di channel lain. Graito. Coba di sini cari Ayah Sophia di YouTube. Di YouTube Ayah Sophia ya. Itu ada teman yang bilang, "Mbak, memang kerangka berpikirku itu sulit dihidupi." Ayah Sophia Indonesia. Cari waktu Bapak jelas tentang apa ya. Ayah Sophia-nya jangan Bapak yang cari. Ya. Ini seperti ini. Aku sudah jelaskan gini Pak dosen.
Nggak bisa Pak dosen. Ya, nggak bisa. Sebentar aku cari no. Nah ini sebentar ya. Ini ketika aku diundang ngisi kajian, gini loh ya. Gini loh ya, apa namanya? Bukan aku dipuji, enggak. Pujian kalian itu enggak ngaruh dalam kehidupanku. Ketika kecuali kalau kamu puji, aku terus punya rumah gitu, aku ya enggak apa-apa, seneng aja. Jadi kalau harus aku memilih, pilih dipuji apa pilih dibeliin rumah, aku jawab pilih dibeliin rumah. Ya. Ini bukan masalah pujian atau enggak. Karena aku sudah bilang, kalau orang masuk ke dunia medsos, itu dia harus siap mendapatkan pujian dan siap mendapatkan cercaan. Jadi kalau dipuji jangan terus besar kepala, kalau dicerca jangan terus gundah gulana, enggak. Biasa-biasa saja. Nah ini ya, ini lihat ini komentar dari Aurora. Aurora lihat. Sudah jelas? Ya, komentar dari Aurora. Nanti kamu bisa screenshot lah ya. Ini waktu aku ngisi kajian di channelnya teman kemarin jadi bintang tamu, diundang di ini. Sebentar. Komentarnya itu ada di sini. Sebentar ya. Yang gaptek ya gini nih lah. Sebentar. Aduh, dia jalan. Ada di sini lah, lihat di sini ya. Komentarnya itu si Aurora itu nggak apa-apa aku sebut namanya kan dia nggak ada di sini. Ya, nggak ada di sini. Aku bacakan ya komentarnya ya. Ini kamu baca supaya mantap kamu. Oke, sudah ya. Aku bacakan ya. Gus Betik mah nyentrik, pola pikirnya lebih ke arah filosof. Unik cara pemaparan, menggali logikanya tapi kadang susah dipahami cara ngomongnya. Nih. Ya. Paham? Enggak, bukan aku ini supaya dipuji enggak ya. Kamu nggak usah puji aku, lebih baik kamu beliin rumah aku gitu aja. Kalau aku disuruh memilih, milih mana dipuji sama dibeliin rumah? Pilih beliin rumah. Itu bukti bahwa aku nggak boleh gila pujian. Begitu juga seperti apa yang dikatakan Aurora di sini. Ya. Ya. Jelas seperti dikatakan Aurora tadi. Aku baca sekali lagi supaya lebih jelas, ya. Aku baca sekali lagi, ya. Komennya. Sudah lari dia, ya. Nanti kamu screenshot aja lah, ya. Kamu screenshot. Nih, matiin udah. Ya. Jadi kerangka berpikirku seperti itu. Sulit. Dia harus serius untuk mengikutinya. Itu Aurora beri penjelasan seperti itu. Bisa untuk kalian gunakan dalam cara memahami bagaimana aku. Jadi ketika tegang, ketika memberikan stressing itu bukan marah-marah. Ya. Oke, kita kembali di sini. Ya. Kalau yang apa nih namanya? Kalau yang diagungkan 3 gitu aja lah ya. Diagungkan gitu ya untuk kita ini. Kalau tadi kan kalau yang mandi. Kalau yang diagungkan 3 maka Allah juga 3. Iya. Karena apa? Karena Bapa itu Allah. Yesus juga Allah. Roh Kudus juga Allah. Nggak bisa orang mau ngomong satu Allah. Satu dari mana? Itu untuk Kang Mas dosenku yang ganteng. Salam untuk keluarga di rumah ya. Nggak bisa Kang Mas. Ya. Mau pakai cara apapun Tritunggal itu nggak masuk di akal. Ya. Semoga jenengan paham. Aku juga ngomongnya belak-belakan, semoga tidak tersinggung ya. Oke. Kemudian dari siapa ini? Ini sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Sepertinya kita nggak bisa masuk ke sini. Ini sudah berapa lama?
Sudah 44. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan nggak dikejar target ya. Aku harus menjelaskan juga untuk saudara Kristen kita yang satunya, Mas SE. Jadi gini loh ya, untuk teman-temanku Kristen, kalian tidak harus menjadi Islam, enggak. Tapi kalau kalian pun menjadi Islam, ya alhamdulillah. Dan itu sebetulnya yang alhamdulillah bukan aku saja. Kalian juga alhamdulillah, karena kalian akan menempuhkan jalan keselamatan. Tapi itu terlalu jauh lah. Targetku hanya kalian sebagai orang Kristen tunduk terhadap Alkitab kalian. Jangan melampaui Alkitab. Beragama menjadi rusak. Targetku nggak melulu sederhana gitu saja. Ya. Tapi tolong jangan bilang aku juru bicaranya Kristen Tauhid, aku juru bicaranya Saksi Yehova. Enggak begitu. Meskipun aku berkawan baik dengan mereka, iya. Tapi tidak satu pun yang berani mengintervensi aku untuk bersikap. Apa urusannya dengan Saksi Yehova? Apa urusannya dengan Kristen Tauhid? Enggak. Ini adalah independensiku sendiri ya. Kajian-kajianku ini ya. Cobalah kalian dalam kesadaran dalam tidur, benarkah Allah itu Tritunggal? Benarkah Alkitab yang sebegini tebalnya ini menjelaskan kepada Anda Tritunggal? Jadi mauku itu, ayolah kembali kita menyembah Tuhan yang sama. Allah Bapa, ya, yang itu merupakan Allah Ibrahim, Allah Yakob, ya, Allah Ishak, Allah Ismail, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad, semua itu dalam satu pesan yang sama, tauhid. Itu loh. Tritunggal itu kan buah pemikirannya Tertullian yang dari Afrika sono. Gitu loh. Jadi tanpa aku harus mengintervensi kalian, aku sampaikan dengan sebuah kesungguhan. Aku nggak punya target muluk-muluk. Kalian kembali saja kepada Alkitab, kalian taat. Karena yang namanya ketauhidan itu tidak bisa dinodai, mulai sampai milata Abraham sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad. Semua nabi itu pesannya tauhid. Tidak ada Tritunggal. Gitu ya. Jadi supaya aku perlu menjelaskan ini supaya tidak ada ketersinggungan gitu loh ya. Karena aku ini kan mengajak, bagaimana orang mau dengan ajakanku kalau dia tersinggung dengan aku. Ya. Jadi enggak, aku hanya ngajak kalian taat terhadap kitab kalian lah. Ya. Bahwa Allah itu tunggal, bukan Tritunggal. Kalau masih belum bisa sekarang kamu terima, meskipun penjelasanku sudah jelimet seperti ini, ya. Coba kalau tidur, adakan sebuah kontemplasi, perenungan. Bagaimana mungkin Allah itu Tritunggal? Enggak. Ya. Oke, Mas SE nanti aku jelaskan ya. Aku mumpung ingat aku mau membaca SMS dulu, ya. Ini SMS via WA secara japri masuknya dari saudara kita yang ada di Sulawesi. Nggak tahu ini mungkin Sulawesinya mana, tolong nanti dikonfirmasi. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin sarankan Mas Gus segera membuat kajian untuk mengkanter pemaparan BN tentang cara mudah memahami Tritunggal. Jujur banyak para mu'alaf yang goyah dengan pemaparan BN. Itu. Makasih Gus atas perhatiannya. Dan di dalam pemaparan itu dia juga banyak menggunakan istilah-istilah Islami Gus. Terus aku jawab ya. Sejak tahun 2007-an aku beberapa kali mengutus maksudnya. Aku ini jawab dia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2007-an aku beberapa kali utus mahasiswa ke rumahnya si BN itu ya. Namun dengan berbagai alasan dia selalu menolak kalau untuk diajak dialog. Alasan yang digunakan tuh sibuk. BN itu ingatku berangkat ke Mesir itu di daerah presiden kita yang dulu, yang ulama itu ya. Setelah pulang dari Mesir sana ke Indonesia dia bawa kos. Kos itu Kristen Ortodoks Syria.
Jadi kiblatnya bukan barat. Kalau Kristen yang mainstream tuh kiblatnya barat. Ya. Kalau KOS itu kiblatnya Arab. Ah, ini Injilnya, buka Le. Bibelnya ini. Ini Bibelnya teman-teman Kristen Ortodoks Syria. Nih. Nih, ya. Nih, makanya Arab. Nih. Udah? Nah, ini. Udah. Ya. Oke. Jadi kiblatnya ke Arab sehingga ya selalu menggunakan bahasa Arab yang dianggap Islam oleh publik kita. Itu kesalahan kita sendiri. Karena kita sudah melakukan stereotip antara Arab dan Islam. Jadi kalau ada yang bernuansa Arab maka dipahami itu sebagai Islam, kan bukan. Abu Jahal itu sendiri ya itu jelas Arab dan bahasanya Arab tapi kan bukan orang Islam. Itu kesalahan kita sendiri. Makanya perlu kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Perlu ngaji. Dok, ngaji itu jangan ngalem-ngalem. Kalau dimarahin, kalau di-stressing, ya itu harus dianggap oh itu metodologi bukan sedang ngamuk-ngamuk gitu. Karena kalau dikasih cengenges-cengenges senyum-senyum terus goblokmu kan nggak hilang-hilang. Ya akhirnya begitu terjadi stereotip. Dikirain kalau Arab tuh mesti Islam. Nah, KOS ini Bible-nya aja bahasa Arab. Istilah-istilah yang dia pakai juga itu Arab. Seperti kanun, al-iman. Begitu. Tidak seperti Kristen mainstream yang dia kiblatnya barat. Nggak sama. Maka kita harus hati-hati. Kalau nggak bisa terpelosok. Doa Bapa Kami itu kan bikin kan Kristen Ortodoks Syria itu. Yang ditempel-tempel di dinding. Itu dalam edisi Arab. Mereka bisa disalahkan. Ya nggak bisa dong. Orang mereka juga berasal dari Arab kok. Syria itu. Gak bisa disalahkan. Oh jangan-jangan pakai tulisan Arab. Ya gak bisa dong. Ya, aku ini berbicara fair loh ya. Aku tegak lurus aku. Islam itu mengajarkan keadilan. Jadi aku harus berbicara adil. Bukan aku bela-bela Kristen Ortodoks Syria. Bukan. Ya, jadi kalau teman-teman banyak mualaf itu terutama banyak yang terkecoh dengan gerakan CBN ini ya salah kamu karena kamu nggak mau belajar. Tapi jangankan kamu yang Islam sejak dahulu kala aja terkecoh kok. Karena apa? Nggak mau belajar. Makanya belajar. Stereotip itu sudah nggak zaman. Ya, makanya Arab dan Islam itu harus dipahami secara berbeda. Arab itu budaya, Islam itu agama, beda. Ya. Oke, masalah kajian dengan tajuk Tritunggal sebenarnya kan sudah tersedia di channel Gus Betik 65 ya. Tonton di sana saja. Seperti ini kan menjelaskan tentang Tritunggal. Kalian itu dewasa sedikit lah ya. Jangan seperti anak-anak yang disuapin terus. Aku sih mau nyuapin kalian, tapi kan nggak tiap hari aku nyuapin kalian seperti anak bayi. Kalian harus berusaha mencari mana channel Gus Betik yang menjelaskan Tritunggal mana gitu loh. Kan tidak mungkin aku satu menyuapin kalian segini banyak. Jadi kalian harus kreatif, harus mencari kajian-kajian itu yang mencerahkan iman, bukan hanya kajian-kajian yang cengenges, hanya berita mualaf 1000 orang lah terus ditonton. Yang ditonton itu loh apanya? Ada ilmunya di sana? Nggak ada. Ada membahas seperti ini? Nggak ada. Tapi ya itulah publik senangnya hal-hal yang bombastis, bukan yang akademis. Akhirnya goblok ya seperti ini. Jadi kalau ada bilang bahwa waduh ini harus ngantar Nosi kecil sebentar Dok ya, dia ngaji. Sebentar Dok, Bapak selesaikan sebentar. Dia harus berangkat ngaji. Gadis kecilku ya. Kalau ada yang bilang apa ini cara mudah memahami Tritunggal, itu bukti bahwa Tritunggal itu nggak mudah dipahami. Sebetulnya bukan nggak mudah dipahami, nggak bisa dipahami, orang itu nggak masuk akal kok. Itu nggak masuk akal gitu loh ya. Untuk Mas yang japri ya, jadi pesanku begitu. Tolonglah kalian dewasa sedikit, jangan seperti anak-anak. Ya, berusaha cari. Masakan aku harus nyuapi ini loh ke mulutmu, ini loh yang bahas Tritunggal. Ini loh yang bahas Tritunggal, masa kan gitu. Ya kalian cari sendirilah. Aku ini sudah sibuk ngurus semua yang ada, bagaimana menyusun materi sesederhana mungkin. Karena aku sadar seperti komentar yang aku tunjukkan tadi,
kajian-kajianku itu kadang-kadang sulit untuk dipahami bahasanya. Gitu ya. Itu untuk Mas yang ada di Sulawesi ya. Jadi tapi ini juga berlaku untuk semua kalian lah yang dewasa sedikit. Jangan harus minta disuapi terus ya. Cari Tritunggal sudah aku jelaskan dan di sini aku mampatkan lagi. Ya. Itu Mas ya yang ada di ini dia. Ya, sebentar supaya anu. Nih. Dah. Ya. Terkhusus untuk yang di Sulawesi dan untuk yang semuanya dimanapun berada, ayo kita tingkatkan belajar kita. Nggak apa-apa, mau nonton yang hiburan-hiburan nggak apa-apa, tapi jangan lupa yang bombastis ditonton ya silakan lah. Tapi yang akademis juga ditonton gitu ya, supaya otaknya itu cerdas, nggak otak jongkok. Oke, sebentar Dok ya, Bapak tinggal sedikit ini. Aku mau menjelaskan nanggung karena ini untuk Mas SE ya, Mas SE ya. Di sini aja lah ya, biar nanti analoginya ini. Ya, bisa tuh di sini tuh. Bentar ya, bentar. Mas SE itu begini. Subandi, ya, itu manusia. Nah ini juga dia berjibaku, kaki untuk kepala, kepala untuk kaki, sama dengan dosen kita tadi ini. Berjibaku untuk membela Tritunggal dan aku bilang enggak bisa, sia-sia. Kalau mau diimani, diimani saja, jangan coba dilogikan, orang itu tidak masuk logika. Ya, Subandi manusia, Sukoco manusia. Ya, terus Gus Mbeti manusia. Hayo, ada berapa manusia? Jangan katakan ada satu manusia loh, gitu ya. Tadi kamu baca ya. Pertanyaannya ada berapa manusia? Ya. Jadi nggak aku tulis ya. Intinya aja dia tanya berapa manusia. Jangan katakan ada satu manusia loh. Nah ini satir juga. Ini satir tapi ini kasar. Ini lebih halus satirnya ya karena dia dosen ya. Satirnya lebih halus. Kalau ini kasar, tapi ini sama-sama satir, ya. Artinya dia ketika aku mengatakan ada 3 Allah, dia tidak terima. Nah, sekarang pertanyaanku begini, apakah Bapa itu Yesus? Apakah Yesus itu Roh Kudus? Kalau Bapa itu adalah Yesus dan Yesus itu adalah Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, maka terjerat dalam teologis oneness. Aku nggak ngerti apakah Mas S ini oneness. Kalau oneness berarti dia menolak Tritunggal. Ini sama dengan yang digagas oleh pendeta siapa itu yang oke banget, yang sudah bapak-bapak itu oke banget, yang dia mendirikan gereja Allah Esa itu ya. Pendeta siapa itu lupa aku namanya, dan kalaupun aku tahu namanya nggak mungkin aku sebut, kalian carilah, mesti tahu. Kalau nggak tahu tak kamplengi kon. Jangan semuanya harus dikasih tahu. Ya, kan ada pendeta yang menentang, yang bilang Tritunggal itu seperti dicampur-campur itu loh. Terus dia bilang, yang dia mengkritik tentang si raba-raba, makin diraba makin terasa itu loh. Pendeta siapa itu namanya? Nanti yang tahu tolong tulis di komentar ya. Dia tunggal, tapi tunggalnya begini. Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Putra itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Dia begini. Dia bilang tunggal. Kalau Mas SE ini memahami seperti ini, berarti Mas SE menolak Tritunggal. Sama dengan aku menolak Tritunggal. Tapi dalam Tritunggal tidak begini. Ini otoritas yang independen. Bapa itu 100%, dia absolut. Yesus itu 100%. Roh Kudus itu 100%. Jadi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus juga, Roh Kudus juga bukan Bapa. Ini personal yang sendiri-sendiri, Mas SE. Nggak tahu sampean di gereja diajari yang mana, ikut yang mana. Kalau pemahaman sampean bahwa Bapa itu sama dengan Yesus, Yesus itu sama dengan Roh Kudus sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Bapa,
Roh Kudus sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Roh Kudus. Berarti Anda bukan Tritunggal. Anda itu penganut oneness. Paham? Ya? Makanya aku ini nggak konsentrasi karena anak aku juga menunggu. Sebentar Dok ya, sebentar Bapak selesaikan. Karena begini, kalau aku ngaji tauhid sama kalian, makanya ustadz-ustadz itu jangan goblok. Ustadz-ustadz itu gobloknya aku kadang-kadang gregetan. Tauhid itu tidak hanya berbicara berapa, tapi tauhid itu berbicara siapa dan berapa. Itu tauhid. Siapa, who, dan berapa. How, who, how. Ini who, ini how. Inilah sayangnya tulisan kita nggak bisa nulis panjang. Aku kalau gini gregetan. Kalau ini panjang bisa aku jelaskan kalian ngerti. Tauhid itu tidak hanya berbicara berapa, tapi berbicara siapa. Berapa siapa? Kalau Allahnya satu, tapi siapa yang disatukan itu siapa? Gitu loh. Aku jelaskan ya. Tauhid itu harus siapa dan berapa. Siapa Allah, berapa satu, itu baru tauhid. Kalau cuma satu saja tapi bukan Allah, itu bukan tauhid. Atau Allah saja tapi bukan satu tapi tiga, itu juga bukan tauhid. Ini ustaz-ustaz goblok-goblok banyak yang nggak tahu gini. Jelas no tauhid. Nggak bisa. Jadi berapa dan siapa itu mengikat. Nanti konteksnya gagal paham seperti kekristenan ini. Dia ngaku esa tapi yang diesakan itu siapa? Kacau. Ya. Ya, terus kembali ke sini, ya. Sukoco itu JM bukan, Subandi bukan. Ya. Gitu, Mas. Ya, Subandi ini Sukoco bukan. Sukoco ini JM bukan. Ini kan satu personal yang disebut dengan 3 sebutan. Kalau di keluarga ada yang manggil Subandi, kalau di kampus Subandi, kalau teman belakra, teman sepermainan, teman musik, teman segalanya Sukoco. Kalau di Facebook, di WA, di dunia maya, di medsos panggilannya GM. Ini satu orang. Subandi itu ya Sukoco, Sukoco itu ya GM. Ini satu orang. Pertanyaannya, ini satu orang nggak? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Jadi kalau ditanya berapa manusia? Ya satu. Bukan langsung 3. Karena apa? Ini mana yang sudah? Karena apa? Karena ini satu. Bukan beda orang. Masalahnya Mas SE, kalau Anda cerdas, ini beda nggak ini? Itu loh. Ya? Beda nggak? Ya? Semoga aku buru-buru antara anakku kecil mau sekolah. Ini kalian harus berupaya untuk memahaminya. Kita belum masuk ke sini, belum masuk ke ayat. Ini masih dalil akliyah, bukan nakliyah. Akal, bukan nas. Ya, kalau kalian hanya cengenges ya nggak bisa paham. Ini harus dipahami secara seksama. Ya, itu dulu ya. Terima kasih atas segala apresiasinya dan semoga kalian semua selalu mendapatkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang bermanfaat dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berdoa kebaikan untuk kalian dan tolong doakan aku bisa cepat punya rumah, cepat punya studio supaya kita tidak tergantung kapan saja aku mau syuting itu bisa ya. Ini alhamdulillah sedikit tenang ya, tidak ada noise seperti kemarin. Kemarin sangat mengganggu konsentrasiku. Aku sudah terganggu konsentrasiku, aku enggak suka gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat menempuh ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin.